Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zahra, NIM E2019-1070. Di sini saya akan memberi tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang apa itu ekonomi 4 sektor, yaitu perekonomian yang di dalamnya terdiri dari sektor rumah tangga, produksi, negara, dan luar negeri. Ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor ini adalah perekonomian yang terlibat luas dalam perdagangan negara. Hampir semua negara di dunia itu menganut ekonomi terbuka, yaitu dengan adanya perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Lalu selanjutnya kita akan membahas konsekuensi dari ekonomi terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka ini mempunyai pasar keempat, yaitu pasar luar negeri. Lalu konsekuensi yang pertama yaitu permintaan agregat, di mana permintaan barang atau jasa, jika ada ekonomi terbuka atau ada pasar luar negeri, maka permintaan barang atau jasa akan meningkat. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar. Dengan adanya ekonomi 4 sektor, jumlah uang yang beredar akan semakin bertambah. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Dicontohkan di sini seperti harga gula. Jika di dalam negeri harga 10.000, jika pemerintah mengimpor gula dari luar negeri, maka gula akan bisa jadi lebih mahal. Lalu selanjutnya ada sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, kita lihat dari perusahaan. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, yaitu itu menjadi pengeluaran perusahaan dan otomatis itu menjadi pendapatan pemerintah. Lalu perusahaan mengeluarkan alat-alat produksi rumah tangga dan rumah tangga membelinya dan otomatis itu akan menjadi pendapatan rumah tangga. Lalu jika perusahaan mengimpor dari luar negeri, maka itu akan menjadi pendapatan untuk luar negeri. Lalu yang kedua kita lihat dari sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga membeli barang atau jasa dari perusahaan yang dimana itu akan menjadi pengeluaran bagi rumah tangga dan pendapatan bagi perusahaan. Yang kedua, kita lihat dari pemerintah, di mana rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, itu menjadi pengeluaran dan otomatis itu menjadi pendapatan pemerintah. Jika individu atau rumah tangga itu mengimpor barang dari luar, maka itu akan menjadi pendapatan untuk luar negeri. Lalu pengeluaran dari luar negeri yaitu ekspor, dan pengeluaran dari pemerintah yaitu pembagian subsidi dan sebagainya untuk perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh. Yang keempat, ekspor. Yang kelima, impor. Lalu ada faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut dibutuhkan oleh negara lain dan negara tersebut tidak dapat memproduksinya, atau produksi di dalam negaranya kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, ada juga faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat adalah cita rasa konsumen. Lalu ada keseimbangan ekonomi terbuka. Yang pertama, penawaran agregat itu meliputi pendapatan nasional dan impor. Di sini dirumuskan dengan AS sama dengan Y plus M. Penawaran agregat ini meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Yang keempat, ekspor. Dan yang kelima, impor. Di sini dirumuskan dengan AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Lalu pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan impor. Di sini dirumuskan sebagai C sama dengan CDN ditambah M. Lalu di sini keseimbangan akan dicapai jika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Di mana S sama dengan tabungan, T sama dengan pajak, dan M adalah impor. Lalu keseimbangan ekonomi terbuka dapat tercapai dengan dirumuskan sebagai
C plus I plus G plus X dikurangi M sama dengan C plus S plus T, di mana C sama dengan pendapatan nasional, I sama dengan investasi, X ekspor, M impor, lalu S adalah tabungan, dan T adalah pajak. Lalu kita akan membahas tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip ekonomi terbuka ini sudah dijalankan dulu oleh Nabi, di mana sebelum menjadi Nabi, beliau juga sudah melakukan ekspor dan impor dengan negara Sitnia dan Yaman. Begitupun para sahabat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.